Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, definisi dari peranan ialah suatu perilaku atau proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi dari kepemimpinan ialah seseorang atau perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi saya dapat simpulkan dari kedua definisi tersebut ialah definisi peranan kepemimpinan ialah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam pendidikan yang hakikatnya melibatkan stakeholder yang sangat berperan penting dalam kelangsungan proses pengembangan kualitas pendidikan, diantaranya yaitu kepala sekolah. Jadi pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang yang mengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan yang ada di sekolah. Jadi selanjutnya saya akan membacakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari segala aspek yang dilakukan oleh kepala sekolah. Pertama, aspek akseptabilitas, yaitu adalah suatu aspek yang mengandalkan dukungan real dari komunikasi yang dipimpinnya. Dan yang kedua adalah aspek kapabilitas, yaitu aspek yang menyangkut kompetensi untuk menjalankan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah aspek integritas, adalah suatu persyaratan yang sempurna apabila aspek-aspek akseptabilitas dan kapabilitas terpenuhi. Nah, selanjutnya yang tadi saya bacakan, pertama ada kepala sekolah dan yang kedua adalah guru. Jadi seorang pemimpin bukan hanya kepala sekolah saja, dan yang kedua adalah guru. Jadi guru adalah seorang pemimpin yang menentukan kondisi kenyamanan proses belajar dan mengajar di sekolah, yang artinya guru adalah pemimpin yang menciptakan seorang pendidik yang berkualitas dan berpendidikan yang baik. Dan yang terakhir adalah orang tua. Jadi seperti yang kita ketahui, orang tua adalah seseorang yang motivator peserta didik atau anaknya untuk selalu hadir dalam proses belajar dan mengajar. Jadi, yang terakhir saya akan membacakan peranan kepemimpinan dalam pendidikan. Ada 5. Pertama, membantu menciptakan iklim sosial yang baik. Kedua, membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Ketiga, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat, mengambil tanggung jawab untuk menetapkan keputusan bersama dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah memberi kesempatan pada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Jadi, antara kepemimpinan dan manajer itu tidak dapat dipisahkan. Pemimpin dalam memanage atau mengelola sekolah adalah mengatur segala potensi sekolah berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Jadi kepala sekolah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi peranan kepala sekolah itu sangat besar dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu kepala sekolah yang mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi sekolah, dan mengatur pembinaan kemuritan atau kesiswaan, dan yang terakhir adalah mengatur hubungan masyarakat. Jadi, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tindakan peranan kepemimpinan sekolah yang agar tercapai tujuan organisasi dengan baik, ini pertama, sumber daya yang harus dilaksanakan dengan baik dan terencana oleh pihak sekolah agar sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua yaitu pemilihan kepala sekolah yang berkualitas. Jadi peranan ini sangat penting karena kepala sekolah adalah pemimpin dari segala aspek yang dilakukan untuk memanage sekolah tersebut.
Dan yang ketiga yaitu guru yang kompeten. Jadi guru itu adalah seorang yang dapat dicontoh dari anak muridnya. Jadi seorang guru adalah merupakan peranan yang penting juga di sekolah karena guru adalah teladan bagi murid-muridnya. Dan yang terakhir adalah peserta didik yang memenuhi standar seleksi strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi orang lain agar diarahkan untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi, atau bisa juga dikatakan merupakan perilaku seseorang individu dalam memimpin kegiatan dalam sebuah organisasi atau kelompok dalam mencapai satu tujuan bersama. Gaya kepemimpinan atau style of leadership yang efektif dalam suatu organisasi. Gaya atau style of leadership ternyata merupakan ringkasan dari bagaimana pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya. Gaya kepemimpinan mencangkup tentang bagaimana seseorang bertindak dalam konteks organisasi tersebut. Maka cara termudah untuk membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi satu gaya tertentu. Gaya kepemimpinan yang mana yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, tiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Dengan mengetahui kondisi nyata anggotanya, seseorang pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Kata kuncinya di sini itu adalah gaya kepemimpinan. Kita fokus kepada gaya kepemimpinan. Kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin berdasarkan cara ia memimpin, menurut cara pandang kita mengenai dia. Dengan sendirinya, seseorang mungkin berbeda pendapat dengan orang lain mengenai gaya seorang pemimpin. Jenis-jenis gaya kepemimpinan. Pada dasarnya, dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pengarahan dan unsur bantuan. 1. Gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik potensi banyak orang, karena berbagai faktor yang dimiliki oleh seorang pemimpin merupakan anugerah dari Tuhan. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatik ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan gaya berbicaranya yang membangkitkan semangat. Atau juga biasanya pemimpin dengan kepribadian ini lebih menyukai perubahan atau tantangan. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang bersifat otoriter tersebut. Sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Dalam gaya kepemimpinan otoriter ini, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Pemimpin yang menjalankan gaya kepemimpinan seperti ini juga berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya dan pemberi jalan keluar bila anggotanya mengalami masalah. Dengan kata lain, anggota tidak perlu pusing memikirkan apapun. Anggota cukup melaksanakan apa yang diputuskan pemimpin. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan semua wewenang secara luas kepada para bawahannya atau anggotanya. Setiap ada permasalahan, selalu mengikut sertakan anggotanya sebagai suatu tim yang utuh.
Dalam gaya kepemimpinan demokratis ini, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Pada kepemimpinan ini, seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dia capai saja tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut. Selebihnya anggota yang menentukan semuanya. Selain itu, anggota juga diberikan keleluasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis adalah gaya kepemimpinan yang menghargai bawahannya. Gaya moralis sifatnya sangat hangat dan sopan kepada semua orang. Pemimpin bergaya moralis ini biasanya empatinya lebih tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Segala bentuk kebijakan ada dalam diri pemimpin ini. Selanjutnya, apa tujuan dari adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi? Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satu pihak pun yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Yang kedua, untuk memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal tertentu. Sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Yang pertama yaitu harus punya pendirian, jangan pelin-pelan. Harus punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk mempunyai pendirian yang teguh. Pendirian yang kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah dan juga akan membuat Anda menjadi orang yang lebih konsisten dalam menjalankan sesuatu. Yang kedua adalah jujur. Dan yang ketiga adalah komunikatif. Artinya, pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat yaitu tidak mudah iri. Dan yang kelima yaitu setiap pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat. Tidak boleh menutup diri. Dan seorang pemimpin harus memiliki berbagai macam gaya. Apapun gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasi yang dipimpinnya harus dapat memberikan motivasi serta kenyamanan bagi para anggotanya. Gaya kepemimpinan yang baik adalah yang sesuai dengan situasi serta kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dengan latar belakang kehidupan, pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki. Maka seorang pemimpin organisasi yang dipimpinnya akan membawa organisasi itu sendiri ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Max Weber, seorang sosiolog, adalah ilmuwan pertama yang membahas kepemimpinan karismatik. Lebih dari seabad yang lalu, ia mendefinisikan karisma yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti anugerah sebagai suatu sifat tertentu seseorang yang membedakan mereka dari kebanyakan dan biasanya dipandang sebagai kemampuan atau kualitas supernatural, manusia super, atau paling tidak daya-daya istimewa. Adapun menurut pendapat para ahli yang lain, kepemimpinan karismatik adalah upaya mempengaruhi orang lain dengan cara menggunakan kewibawaan pribadinya atau personal power. Kartini Kartono mengatakan bahwa pemimpin memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang dapat dipercaya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa kepemimpinan karismatik adalah
sifat yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan daya tarik dan wibawa pribadi yang luar biasa. Menurut saudara-saudara sekalian, apakah pemimpin karismatik dilahirkan atau diciptakan? Apakah karismatik memang terlahir dari sifat-sifat istimewa? Atau bisakah orang belajar menjadi pemimpin karismatik? Baik, jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Memang benar bahwa seseorang dilahirkan dengan sifat-sifat yang membuat mereka karismatik. Penelitian menunjukkan bahwa sifat-sifat individu juga terkait dengan kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik cenderung bersifat terbuka, percaya diri, dan memiliki tekad yang kuat untuk mencapai hasil. Meskipun beberapa orang beranggapan bahwa karisma merupakan anugerah dan oleh karenanya tidak bisa dipelajari, sebagian besar para ahli percaya seseorang juga bisa dilatih untuk menampilkan perilaku yang karismatik dan mendapat manfaat dari menjadi seorang pemimpin yang karismatik. Lagi pula, hanya karena kita mewarisi kecenderungan-kecenderungan tertentu, tidak berarti kita tidak berubah. Ambil contoh dari berat badan. Memang beberapa orang dilahirkan dengan berat badan berlebih, tetapi tidak beralasan untuk meyakini bahwa berat badan kita tidak dipengaruhi oleh makanan yang kita asup. Memang terdapat kecenderungan tertentu, dan bisa jadi hal tersebut itu bermanfaat, tetapi tidak berarti orang tidak bisa berubah. Berbicara tentang kepemimpinan yang karismatik memang sangat menarik. Pemimpin yang karismatik memiliki visi yang kuat dan jelas tentang apa yang akan dilakukan bersama pengikutnya. Kemudian dapat menginspirasi dan memupuk rasa percaya yang tinggi. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang energik. Dalam setiap penampilannya selalu bersemangat dan berorientasi pada pelaksanaan tugas atau action orientation. Untuk menjaga kekompakan, pemimpin yang karismatik akan berusaha meredam konflik internal, bukan memastikan tidak adanya konflik, karena pasti terjadi meskipun skalanya kecil. Tugas pemimpin adalah tetap menjaga kekompakan anak buahnya sehingga konflik yang terjadi sangat minimal. Kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin yang karismatik adalah pesona dan kepribadian yang kuat dan tangguh. Maka dalam setiap tindakannya, dia akan menunjukkan kepribadian yang terbaik kepada bawahannya. Kemampuan yang paling sulit adalah bagaimana memberdayakan bawahannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa tidak semua pengikut berada pada kondisi yang sama. Pemimpin yang baik mengerti bagaimana memaksimalkan kemampuan anak buahnya dan membuat mereka lebih berdaya untuk melaksanakan tugas. Hal ini diselaraskan dengan sikap dan keinginan untuk selalu bersama dan membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan para pengikutnya. Ciri berikutnya adalah selalu memberikan tanggapan agar apa yang dilakukan lebih baik daripada yang seharusnya terjadi. Pemimpin yang karismatik tidak pernah takut dalam mengambil risiko atas pekerjaannya selama dia berpikir matang dengan pertimbangan yang bijaksana. Pemimpin akan mengatakan kepada bawahan bahwa kamu pasti bisa dan tidak mudah menyerah. Berikutnya, karena begitu besar rasa percaya dan patuh kepada pemimpin yang karismatik, pertimbangan moral menjadi penting. Pemimpin karismatik adalah pemimpin dengan rasa keyakinan dan percaya diri yang tinggi, serta sikap menjunjung nilai-nilai moral dengan serius. Hal ini akan memperkuat kesan dan bayangan positif di mata anak buahnya. Karena apa yang diperintahkan pemimpin, itulah yang akan dilakukan pengikutnya. Pola hubungan antara pemimpin dan pengikut kepemimpinan karismatik ini sangat tidak biasa. Hubungan yang saling ketergantungan. Melihat pengikut yang punya ketergantungan karena ketidakmatangannya, maka pemimpin di sini yang mempelopori hubungan itu. Pemimpin karismatik ini tidak memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang nyata terhadap para pengikutnya. Akan tetapi, pemimpin mampu memberikan kesan dan kekuasaan magic dari karisma personalnya. Pemimpin karismatik ini sangat memahami kebutuhan kuat pengikutnya, sehingga untuk timbal baliknya, pemimpin karismatik ini hanya menginginkan kepatuhan para pengikutnya. Seorang pemimpin karismatik mengubah para pengikutnya dengan cara menciptakan perubahan tujuan, kepercayaan,
dan harapan pengikut. Pemimpin karismatik ini mengubahnya dengan menampilkan karisma yang ada di dalam pribadinya. Model kepemimpinan karismatik menurut Weber terdiri dari 2 pilar dasar, yaitu yang pertama bahwa di antara pengikut ada kebutuhan, tujuan atau aspirasi yang belum terpenuhi oleh kenyataan yang ada. Dan yang kedua, ketundukan mereka kepada pemimpin adalah karena karisma yang dimiliki oleh pemimpin tersebut dipandang mengarah pada realisasi tujuan atau aspirasi mereka. Adapun menurut pendapat para ahli yang lain, menyebutkan ada 3 dimensi atau bentuk kepemimpinan karismatik. Yang pertama, membisikkan, yaitu dengan cara memberi gambaran mengenai masa yang akan datang atau sesuai dengan apa yang menjadi kemauan dari pengikut organisasi tersebut, sehingga dapat memberikan motivasi tambahan kepada mereka. Adanya visi yang diciptakan akan menjadi fokus dalam upayanya untuk meningkatkan komitmen dalam proses kegiatan dan meraih hasil akhir yang menjadi tujuan bersama. Yang kedua yakni pemberian energi. Pemimpin karismatik berperan sebagai pemberi energi kepada pengikutnya berupa semangat atau motivasi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah dirancang. Namun, setiap pemimpin memiliki cara sendiri dalam proses pemberian energi kepada pengikut. Yang ketiga yakni memampukan. Maksudnya, pemimpin membantu para pengikut dalam segi psikologisnya untuk mewujudkan meraih visi yang masih dirasa menantang dan mengalami hambatan dalam proses pencapaiannya. Beberapa karakteristik yang biasanya dimiliki oleh pemimpin karismatik. Yang pertama, memiliki daya tarik kuat sehingga bisa memiliki pengikut yang banyak. Yang ketiga yakni memampukan. Maksudnya, pemimpin membantu para pengikut dalam segi psikologisnya untuk mewujudkan meraih visi yang masih dirasa menantang dan mengalami hambatan dalam proses pencapaiannya. Beberapa karakteristik yang biasanya dimiliki oleh pemimpin karismatik. Yang pertama, memiliki daya tarik kuat sehingga bisa memiliki pengikut yang banyak. Yang kedua yakni alasan pengikut patuh dan taat terhadap pemimpin tidak bisa dijelaskan. Yang ketiga, pemimpin seolah-olah memiliki kekuatan magic atau gaib. Yang keempat, karisma pemimpin ini apa adanya, tidak melihat karena usia, harta, tahta, kesehatan, bahkan ketampanan. Adapun pendapat lain menyatakan karakteristik utama kepemimpinan karismatik antara lain yang pertama, kepercayaan akan kemampuan diri sangat tinggi. Yang kedua, mampu mengungkapkan visinya secara jelas dan mudah dipahami orang lain. Yang ketiga, keyakinan akan visi yang dibuat sangat kuat, berani mengambil risiko setinggi apapun, serta rela berkorban dalam mencapai visinya. Yang keempat, karena karismanya, perilaku pemimpin ini di luar aturan. Maksudnya, perilakunya tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Yang kelima, pemimpin ini merupakan seorang agen perubahan di mana tidak mempertahankan keadaan sekarang seperti keadaan sebelumnya. Dan yang keenam, dalam mencapai perubahan, pemimpin karismatik ini mampu menilai kendala pada lingkungan secara realistis dan mampu menilai sumber daya apa saja yang diperlukan. Dampak negatif kepemimpinan karismatik antara lain, yang pertama, pemimpin menekankan kecenderungan pribadi daripada proses memimpin. Yang kedua, pemimpin lebih menumbuhkan kesetiaan kepada diri sendiri daripada menumbuhkan pemikiran yang idealis. Yang ketiga, daya tarik ideologis hanya digunakan untuk memperoleh kekuasaan, kemudian mengubah semuanya sesuai sasaran awal pemimpin tersebut. Yang keempat, selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menaklukkan pengikut agar pengikut tetap bergantung kepada pemimpin dan pengikut tetap lemah. Kelima, kekuasaan membuat keputusan hanya dipusatkan ke pemimpin, reward dan punishment hanya digunakan untuk menjaga citra pemimpin. Dan yang terakhir, keputusan pemimpin menunjukkan kebutuhan akan dipuja dan berpuasa terhadap pengikut lebih besar daripada kesejahteraan pengikut. Selain dampak negatif yang telah disebutkan, adapun dampak positif dari kepemimpinan karismatik. Yang pertama, pemimpin menekankan proses dan nilai-nilai kepemimpinannya daripada kecenderungan pribadi. Yang kedua, mengutamakan ideologi atau cara berpikir
daripada hanya menumbuhkan kesetiaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, kekuasaan dalam mengambil keputusan melibatkan partisipasi dan informasi diberikan secara terbuka. Yang keempat, reward digunakan dalam upaya menguatkan perilaku agar tetap konsisten dengan sasaran dan misi organisasi dari awal. Dan yang terakhir, hasilnya kepemimpinan ini akan membuat para pengikut semakin beruntung.